Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul 159 Zigzag yang dibuat oleh Whiteman. Dan saya sudah menemukan solusi ya untuk laptop saya yang lagi rusak ini. Tapi ya semoga aja masih bisa terus mengupload video ya untuk minggu-minggu ke depannya. Karena bentar lagi juga saya mau keluar kota sih. Jadi ya semoga aja masih ada video ya untuk minggu-minggu ke depan ini. Ya, tapi hari ini kita akan bermain Sudoku yang memiliki peraturan yang mirip-mirip sih dengan 159 ya. Tapi kalau 159 itu biasanya kita memiliki indexing pada kolom. Tapi kalau di puzzle ini kita punya box indexing di mana angka pada petak-petak biru ini akan mengindeks angka 1, angka 5, dan angka 9 pada kotak 3x3-nya. Wow, luar biasa sekali. Whiteman itu membuat banyak sekali puzzle dengan peraturan ini ya. Dan kalau menurut saya cukup menarik sih properti-properti yang bisa didapatkan dari peraturan indexing ini. Dan kita juga punya garis hijau di sini untuk membantu alur penyelesaian puzzle-nya, yaitu German Whispers. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan kasus Sudoku berlaku. Angka yang bersebelahan pada garis hijau harus memiliki selisih minimal 5. Contohnya, dua petak ini harus memiliki selisih minimal 5. Bisa aja 8 dan 1 contohnya harus memiliki selisih 5 atau lebih. Dan itu berlaku untuk dua petak pada garis hijau yang bersebelahan. Oke, kemudian untuk peraturan box indexingnya adalah angka pada posisi 1 menunjukkan nomor posisi di mana angka 1 berada pada kotak 3x3 tersebut. Peraturan yang sama untuk angka pada posisi kelima, untuk angka 5, dan angka pada posisi ke-9 untuk angka 9. Oke, jadi pada suatu kotak 3x3, nomor posisi suatu kotak 3x3 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini adalah sebuah notasi penomoran pada Sudoku ya. Di dalam suatu kotak 3x3, petak-petak pojok kiri atas itu merupakan posisi 1 dari kotak 3x3 tersebut. Di sini petak yang di atas tengah itu merupakan posisi 2 pada kotak 3x3 tersebut. Dan angka pada pojok kiri atas ini semua, dia akan mengindeks di mana sih angka 1 pada kotak 3x3-nya. Contohnya kalau ini merupakan angka 6, maka angka 1 harus ditempatkan pada posisi ke-6, yaitu di pojok tengah pada kanannya. Kita harus menempatkan angka 1 di sini. Dan sama juga ya, kalau ini 2, ini 1. Kalau ini 3, ini 1. Ini 4, ini 1. 5, ini 1, dan seterusnya. Dan peraturan tersebut juga berlaku untuk posisi kelima untuk angka 5, dan posisi ke-9 untuk angka 9. Jadi contohnya kalau ini misalkan merupakan angka 7, maka angka 9 harus berada pada posisi ke-7 di sini. Jadi ini pojok kiri atas untuk angka 1, petak di tengah untuk angka 5, dan pojok kanan bawah untuk angka 9. Oke, mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke ya, jadi kalau di peraturan box indexing ini kita punya logika yang mirip-mirip ya dengan 159. Jadi bentar, saya agak lupa nih. Entropi kan ya kalau yang di baris, dan modular untuk yang di kolomnya. Jadi petak-petak yang berada pada 3 baris yang pertama ini, karena dia harus mengindeks angka yang sama, angka 1, tapi kita hanya bisa menempatkan angka 1 pada setiap barisnya gitu. Jadi kita nggak mungkin menempatkan angka dengan entropi strata yang sama ya pada setiap garis lurus secara di barisnya gitu. Karena kalau contohnya kita menempatkan angka entropi strata seperti ini yang sama, angka tengah, angka 1 akan diindeks di salah satu petak ini. Dan ini akan mengindeks angka 1 juga di salah satu petak ini. Dan satunya akan berulang. Jadi setiap 3 petak biru yang lurus ya secara horizontal, contohnya dengan 3 petak ini, dia harus berisi masing-masing angka dari angka rendah 1, 2, 3, dari angka tengah 4, 5, 6, dan 7, 8, 9. Sama juga untuk 3 petak ini, 3 petak ini,
dan seterusnya ya. Di bawah pun juga masih berlaku gitu, supaya tidak berulang angkanya. Tapi logika yang sama kita bisa dapatkan untuk vertikal. Tiga petak ini contohnya dia tidak bisa berisi grup modular yang sama. 147, 258, dan 369. Karena kalau kita menempatkan modular yang sama, contohnya kalau dua-duanya ini merupakan posisi 369, maka ini akan mengindeks angka 5 pada posisi ketiga, ke-6, atau ke-9 di salah satu petak ini. Dan sama juga dengan petak ini akan selalu mengindeks angka 5 di salah satu petak ini. Dan nantinya angka 5 akan berulang di kolomnya. Jadi karena ada penempatan baris dan kolom ini, dan kita hanya bisa menempatkan satu angka pada setiap baris dan kolomnya, kita mendapatkan properti tersebut. Oke. Kemudian untuk properti dari German Whispers adalah kita tidak bisa menempatkan angka 5 ya, yang pertama. Karena kalau kita menempatkan angka 5 pada German Whispers, kita butuh angka yang memiliki selisih minimal 5 dengan angka 5. Dan itu harus 0 atau kurang dari 0, atau 10 atau lebih gitu untuk angka yang bersebelahannya. Dan itu kan nggak mungkin pada Sudoku yang normal ini ya. Dan juga kita tidak bisa menempatkan dua angka rendah bersebelahan dan dua angka tinggi bersebelahan. 1, 2, 3, 4 tidak akan pernah bersebelahan karena dia hanya bisa memiliki selisih maksimal 3. Sama juga dengan angka tinggi 6, 7, 8, 9 karena dia hanya bisa memiliki selisih maksimal 3. Jadi intinya adalah polarity angka rendah dan angka tinggi pada Whispers akan selalu bergantian. Kalau ini merupakan angka rendah, ini menjadi angka tinggi. Dan ini menjadi angka rendah, angka tinggi, angka rendah, dan seterusnya. Jadi intinya adalah kita akan tahu bahwa ini akan selalu menjadi polarity yang sama, dan ini akan menjadi polarity yang berbeda. Kalau ini angka rendah, ini harus angka tinggi, dan kebalikannya. Karena harus terus bergantian angka rendah dan angka tingginya. Oke. Itu adalah semua properti dari puzzle ini ya. Cuman sekarang gimana caranya kita untuk menyelesaikan puzzle-nya nih? Oke. Oke, di mana angka tengah di tiga petak ini? Kita butuh satu angka dari angka menengah ya, dari strata entropi. Ini nggak mungkin angka tengah, karena kalau ini merupakan angka tengah, nggak bisa angka 5 tadi pada Whispers. Tapi kalau angka 4 contohnya, angka 4 hanya bisa bersebelahan dengan angka 9 untuk memiliki selisih minimal 5. Dan ini akan berulang angka 9-nya. Jadi angka 4 dan angka 6 tidak akan pernah bisa ditempatkan di tengah-tengah Whispers, di mana petak-petak yang bersebelahan, kedua petak yang bersebelahan itu melihat satu sama lain. Atau akan berulang 9-nya contohnya, dan kalau 6 akan berulang angka 1-nya. Dan itu nggak mungkin. Maka kita butuh angka tengah di salah satu petak ini, dan hanya bisa di sini. Oke. Dan ini adalah modular ya. 147, 258, dan 369. Tapi ini mengindeks angka 5 ya. Angka 5 harus ada di salah satu petak ini sekarang. Satu, dua. Oh, oke. Ya, ini kalau kita balik lagi ya ke polarity Whispers-nya tadi. Oke. Dan kita bisa lihat ya, ini antara dua-duanya merupakan angka rendah dan dua-duanya merupakan angka tinggi. Tapi kita tidak bisa menempatkan entropi strata lagi ya yang sama pada tiga petak yang horizontal. Jadi salah satu petak ini harus berisi angka menengah karena dua petak ini antara dua-duanya merupakan angka tinggi, dan kita tahu tidak bisa dua-duanya merupakan dari 7, 8, 9, maka salah satunya harus 6. Atau kalau dia merupakan angka rendah, maka salah satunya harus 4. Berarti ya kita tahu petak ini tidak bisa berisi angka yang 4, 5, 6 ya. Ini antara 1, 2, 3 atau 7, 8, 9. Ini masih logika yang sama dengan di sini. Dia melihat dua petak yang melihat satu sama lain. Maka ya salah satu petak ini harus berisi angka menengah tadi supaya tidak sama entropi stratanya. Maka harus di sini, dan ini bukan 5 oleh Whispers, dan 4 atau 6 harus bersebelahan dengan 1 atau 9. Nice. Berarti ini merupakan yang biru ya. Yang 7,
yang kebalikan dari angka 123. Kalau ini 123 ini harus 789 atau kebalikannya. Tapi ya ini karena masih simetris ya pola whispers-nya. Jadi kita bisa mendapatkan logika yang sama untuk whispers di sini. Ini menjadi 46, ini menjadi 19. Oke, mungkin kita coba untuk warnain dengan suatu warna yang lain kali ya. Warna abu-abu dan orange kali ya. Dan ini merupakan yang orange, yang kebalikan dengan abu-abu. Oke. Ini merupakan 123789 dan ini merupakan 123789. Berarti ya, tapi kita juga harus sedikit berhati-hati ya. Karena petak-petak yang di tengah sini, ya oke, petak ini ya. Petak ini dia harus mengindeks angka 5 pada posisi keempat atau pada posisi keenam. Dan sekarang 5 di sini tidak akan pernah bisa diindeks lagi karena ini merupakan garis hijau, whispers. Maka 5 tidak bisa di sini, maka 5 harus di sini, membuat ini menjadi 4, mengindeks angka 5 pada posisi keempat, sehingga kita tahu abu-abu merupakan angka rendah. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan ini merupakan angka tinggi yaitu 9. Oke, kita kayaknya kalau untuk puzzle ini saya nggak akan melakukan coloring deh. Saya nggak tahu sih seberapa bergunanya ya, tapi ini akan selalu mengindeks angka 5 juga dengan logika yang sama, tapi tidak bisa di sini 5-nya, maka ini harus di posisi ke-6 mengindeks angka 5, dan ini harus terhubung dengan angka 1, dan kita tahu sekarang kuning merupakan angka tinggi. Oke, 76789, ini bukan 6 lagi, ini merupakan angka rendah, 1, 2, 3, 4, ini 1, 2, 3. Oke, kita coba untuk bersihkan dulu benchmarknya ya. Ini bukan 4, dan oke. Dan ini juga bukan 6 ya, karena dia melihat satu sama lain. Tapi ini masih mungkin untuk 6. Dia melihat angka 1 di sini. Dengan logika yang simetris juga, ini bukan 4. Oke, dan kita dapat posisi seperti ini. Ini akan mengindeks angka 5 di salah satu petak ini, tapi nggak mungkin di kolomnya. Ya, kita bisa lihat juga ya, 9 di sini mau dieliminasi dari pola modularity di sini. Ini bukan 9 lagi, atau akan sama dengan grup 369. Dan 4 di sini mengeliminasi angka 1 di sini ya. Oke. Saya sangat suka banget sih dengan properti modularity dan properti entropy ya pada box 159. Kalau menurut saya sangat keren banget properti tersebut. Oke, dan kita dapat posisi seperti ini. Mungkin kita coba untuk pencil mark untuk dua petak ini kali ya. Karena kita tahu ini sekarang tidak bisa dalam grup 369 lagi. Maka kemungkinannya adalah 147 atau 258. Kita tahu dia bukan 5 pada whispers, bukan 4 karena melihat dua angka yang berbeda. Dan petak ini dia bukan dari grup 147. 258 atau 369. 258, 369 ya. Dan ini bukan 5 dan bukan 6 dengan logika yang sama. Dan dia mengindeks angka 1 ya. 2, 3. Oke, dia bukan 2. Enggak, ini mengindeks angka 5 ya. Oke, berarti kalau dia mengindeks angka 5, dia nggak mungkin di sini atau di sini. Berarti dia bukan posisi kedua atau ke-8 karena mengindeks. Oh, bukan 9 juga ya. Wow. Jadi kita bisa langsung mendapatkan semuanya ya. Posisi 2, posisi 3, posisi 8, posisi 9 akan selalu berada pada garis. Dan itu nggak mungkin bisa tempatkan pada angka 5.
maka membuat ini menjadi 3, mengindeks 5 di sini, dan ini akan selalu mengeliminasi 1, 2, dan 8. Maka ini harus 7. Wow, luar biasa sekali puzzle-nya. Saya suka banget sih dengan simetrisnya juga ya. Kalau kita mendapatkan sebuah deduksi, kita langsung bisa melihat posisi simetrisnya dan mendapatkan logika yang sama. Simetris itu kalau menurut saya benar-benar seru banget untuk ditemukan. 3 membuat ini menjadi 2, dan 7 membuat ini menjadi 8. 2 mengindeks angka 5 di sini, 8 mengindeks angka 5 di sini. Oke. Dan 3 harus terhubung dengan 8 atau 9 untuk memiliki sisi minimal 5. 7 terhubung dengan 1, 2. Maka ini merupakan angka tinggi sekarang. Ini merupakan angka rendah. Dan ya ini sudah pasti oke untuk entropinya. 456. Mungkin kita coba kembali lagi ke sini kali ya. Karena dia mengeliminasi angka 8 ya di sini. Dia mengindeks angka 5 di sini dan tidak bisa di sini. Sini juga sama harusnya mengindeks 1 atau 3. Oh, berarti kita bisa bertanya di mana angka 5 di kolomnya. Dia nggak mungkin pada box ini lagi, dia nggak mungkin pada box ini lagi, maka harus ada di salah satu petak ini. Tapi nggak mungkin di baris yang sama, maka harus di sini. Wow, ya sangat diekspektasikan sih angka 5 di sini. Kalau biasanya kalau puzzle asimetris kebanyakan memiliki angka 5 di tengah-tengahnya. Oke, kita sudah dapat banyak angka nih. Mungkin kita coba lihat indeksingnya lagi kali ya. Ini akan mengindeks angka 1 ya. Antara di posisi 1, 2, atau 4. Tapi dia nggak mungkin posisi kedua. Logika yang sama untuk petak ini. Dia nggak mungkin diindeks pada posisi ke-8. Ya, 8 akan mengindeks 9 di sini dan nggak mungkin. 4. Ini akan mengindeks angka 1 ya. Posisi 6, 8, 9. Dia nggak mungkin mengindeks angka 9 berarti. Ini juga bukan mengindeks angka 1. 7 bisa kita tempatkan oleh Sudoku di box ini. Ada Sudoku juga yang membantu ya. 3 kita bisa tempatkan di box ini. 6. Berarti ya salah satu petak ini harus berisi angka 6 di boxnya. Dan ya ini menarik banget sih interaksinya ya. Salah satu petak ini harus berisi angka 6 dan melihat ke box ini. Maka 6 harus ada di salah satu petak ini. Dan yang 6 akan selalu terhubung dengan angka 1 ya nantinya. Tapi logika yang sama bisa kita dapatkan untuk angka 4 di salah satu petak ini. Dia melihat ke samping. Dan 4 harus terhubung dengan angka 9. Berarti kalau salah satu petak ini adalah 4, oh enggak, simpel aja ya. Petak ini nggak mungkin 4 lagi, dia akan mengindeks angka 9, tapi salah satu petak ini kita tahu merupakan angka 9. Ini merupakan 89 pair. Maka ini harus mengindeks angka 2, mengindeks 9 di sini, dan kita tahu ini merupakan 4 tadi oleh Sudoku. Angka 4 mengindeks 1 di sini, mengambil posisi angka 6, dan menyelesaikan boxnya. Wow. Wow, ini puzzle-nya luar biasa banget sih kalau menurut saya. Konstruksinya benar-benar brilian banget. Oke, dan logika yang sama untuk di sini tadi ya. Ini tidak bisa mengindeks angka 1. Harus mengindeks posisi ke... Enggak, lupa lagi tadi saya di mana untuk posisi ini ya. Oh, di sini ya berarti. Ini tidak bisa mengindeks angka 6, mengindeks 1 di sini. Maka harus 8, 1, 2. Ini menjadi 6, mengindeks 9 pada posisi ke-6, dan mengambil posisi yang keempat. Ini bukan 8 atau 9 lagi. Ini bukan 1 atau 2. Dan ini untuk memiliki sisi minimal 5 harus 1 atau 2 di sini. Sama juga di sini, ini harus 8 atau 9. Oke. Mungkin kita coba benchmark aja kali ya untuk barisnya. Kita butuh 167 di sini.
Berarti salah satu petak ini harus 1 ya. Kalau dia 1 di sini, ini harus 2 dan nggak mungkin. Mengindeks angka 1 di posisi kedua dan nggak mungkin. Berarti logika yang sama, 3, 4, 9 di sini. Yap, kita butuh 9. Dan di sini kita butuh 2 dan 8. Keren ya di sini 159 di box 5. 3, 4, 8, 9. Oke, ini bukan 8 lagi sekarang. Oh, dan ini merupakan 1, 3 pair ternyata ya sekarang. Ya, karena ini bukan 2 dan ini bukan 2 oleh Sudoku, maka salah satu petak ini harus berisi angka 3. Dan untuk memiliki sisi minimal 5, ini harus 9. Harusnya logika yang sama, yap di sini nggak mungkin 8, maka salah satu petak ini harus 7 dan membuat ini menjadi 1. Nice, 9 membuat ini menjadi 8, 1 membuat ini menjadi 2. Dan 1 di sini harus diindeks ya. Kita jangan lupa mengindeks, ini harus mengindeks posisi ke 1, ini harus mengindeks ke posisi 9, 4. Dan harusnya kita bisa mendapatkan suatu benchmark lah setengahnya. Ini merupakan 147, 369, maka ini harus 258. 147, 369, ini harus 258. Berarti ini bukan 8 ya oleh Sudoku, ini bukan 2 oleh Sudoku. Dan ini ini harus mengindeks angka 1 ya, dan dia tidak mungkin pada posisi kedua. Maka harus 5, mengindeks angka 1 di sini, dan ini merupakan indeks satu sama lain ya. 5 mengindeks 1 di sini, dan 1 mengindeks angka 5. Oke, logika yang sama harusnya di sini, kita bisa mendapatkan ini, bukan ini ya. 5, nggak 5 atau 8, tapi nggak mungkin 8. Oke, 9 membuatnya menjadi 7, 1 membuatnya menjadi 3. Ini bukan 5 lagi, ini bukan 5. 8 bisa kita tempatkan oleh Sudoku. Enggak. Satu petak lagi, di 2 bisa kita tempatkan di sini. Mungkin kita coba untuk scanning Sudoku dulu kali ya. Box ini kita butuh 3, 4, 9, 8. Yap, 8-nya bisa kita tempatkan. 2 berarti di sini bisa kita tempatkan juga. Di sini butuh 3, 4, 9. Oh, berarti 8 mengindeks angka 9 ya. Di sini. Dan ini bukan 4, 3, 4. 2 mengindeks angka 1. Dan kita butuh 6 dan 7. Kolom ini kita butuh 3, 6, 9. Oleh Sudoku aja lah ya. 9, 9, 3, 6. Kolom ini butuh angka 7. Ini mungkin sudah bisa kita selesaikan semua kali ya dengan Sudoku. 4, 9, 1, 4, 8. 1, 4, 8. Yap, oleh Sudoku hanya sudah selesai. 1, 7, 4. Ini merupakan saya lagi lihat angka simetrisnya aja sih. Ini merupakan pola GSP ya. Soalnya ini merupakan 2, 6, 9. Yap, 9, 962 bisa kita tempatkan semua. Oke, dan baris ini kita butuh 6, baris ini butuh 4, misalkan 43, 67, 8, 2 ya, 2 oleh Sudoku di sini, 28, 8 di sini, dan yang terakhir 73, 37. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk 159 Zigzag. Dan saya sangat suka banget sih dengan konstruksi pada puzzle ini ya. Kalau menurut saya ini telah dibuat dengan sangat handal sekali dan menimbulkan alur penyelesaian yang sangat brilian banget. Di sini kita bisa sedikit mempelajari bagaimana sih sebuah properti pada box 159 itu bekerja. Dan ternyata ya German Whispers itu sangat membantu sekali ya. Sangat merupakan perpaduan yang sangat cocok banget dengan box 159 ini karena German Whispers itu bermain-main dengan angka rendah dan angka tinggi dan itu sangat membantu kita untuk menentukan entropi seratanya pada horizontalnya. Wow, konstruksi yang sangat brilian banget. Saya sangat enjoy banget untuk bermain puzzle-nya.
Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.